Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen bahas lagi sudut pandang aku tentang tema yang seperti judul, yaitu toxic relationship. Buat kalian yang lagi ngedengerin ini, mungkin apakah lagi ngerasa ada di hubungan yang lagi membuat diri kalian capek, ngerasa gak sehat, atau kalian pengen cari informasi tentang gimana sih hubungan yang sebenarnya baik, atau hal-hal kayak gimana sih yang sebenarnya masuk toxic relationship. Mungkin ini kita bakal sharing aja diskusi tentang hubungan sendiri. Mungkin kita sebagai manusia pasti butuh relasi ya untuk bisa menjalani jejaring sosial, untuk bisa berinteraksi sesama manusia, untuk saling membutuhkan satu sama lain. Nah, salah satu yang banyak kita perbincangkan yaitu relasi yang hubungannya dengan romansa sebagai seorang pasangan atau relationship yang dimana kita membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi partner, untuk bisa menjadi teman, untuk bisa menjadi seseorang yang bisa membersamai kita. Tapi nggak jarang juga justru relationship yang nggak baik ini justru yang bisa membuat diri kita jauh lebih tersiksa mental, terkuras energi, buat sering nangis, buat jadi mempertanyakan diri sendiri. Itu adalah hubungan yang tanda kutipnya kurang baik gitu, kurang sehat. Tapi ada juga relationship yang justru malah membangun kita menjadi versi terbaik untuk diri sendiri, untuk bisa terpacu untuk memotivasi jauh lebih baik, terus merasa didengarkan, merasa diterima, bisa memunculkan uh, rasa nyaman dan kepercayaan diri yang jauh lebih meningkat, kita merasa lebih bahagia. Itu adalah hubungan yang cenderung sehat gitu kan. Tapi mungkin kita nggak bakal bahas dulu untuk hubungan yang sehat itu seperti apa. Tapi yang pengen aku bagikan yaitu hubungan yang tanda kutipnya red flag ya, atau ada toxic relationship. Sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Toxic ini racun, relationship itu kan hubungan. Jadi ketika toxic relationship itu terjadi, berarti hubungan tersebut tuh secara nggak sadar tuh beracun. Mungkin kalau misalnya kalian ngelihat ada racun atau ada bakteri atau jamur dan segala macam yang bisa melukai tubuh di makanan, itu kan kalian bisa notice gitu ya. Tapi ketika kalian berada di dalam suatu hubungan dan hubungan itu terasa sangat kalian juga cinta gitu, dibutakan oleh perasaan, hal-hal yang sebenarnya nggak baik yang ngebuat kalian jauh lebih buruk tuh bisa nggak sadar ternyata kalian tuh selama ini terjebak di dalam toxic relationship. Sebenarnya orang banyak mikir ya kalau misalnya toxic relationship itu seperti memukul atau kekerasan fisik gitu kan. Sebenarnya itu sudah masuk ke toxic relationship yaitu abusive relationship. Tapi selain hal itu ada juga toxic relationship di mana seorang korban itu lebih cenderung dimanipulatif oleh pelakunya atau dia tuh menjadi seorang korban yang dikontrol oleh manipulatifnya atau manipulatornya. Nah, orang tuh gak sadar gitu kalau misalnya mereka dalam hubungan apalagi percintaan terutama perempuan gitu ya, sebenarnya nggak mendominasi semua perempuan, ada laki-laki juga yang mungkin terkena sama toxic relationship ini juga, tapi kebanyakan perempuan karena ketika perempuan itu ketika jatuh cinta sama orang justru mereka tuh merasa ya udah ini cinta dan segala macam sampai mereka lupa bahwa ada diri mereka yang sebenarnya harus diutamakan. Nah, justru disinilah pentingnya ciri-ciri dari toxic relationship tuh kayak gimana sih? Pertama tuh biasanya memang toxic relationship itu cenderung ada pola atau siklus yang terjadi di dalamnya. Jadi kenapa orang, kalian ngerti gak sih ketika ada orang yang udah diselingkuhin atau udah dipukul atau udah ngerasa emang hubungannya gak sehat tapi mereka gak bisa lepas dari orang tersebut. Karena ada apa? Karena di dalam hubungan itu tuh ada yang namanya pola atau siklus yang membuat orang yang berada dalam itu nggak bisa keluar. Dan siklusnya ini cenderung membuat orang tersebut jadi candu. Seperti apa siklusnya? Bisa dikasih contoh tuh kayak misalnya ada fase di mana mereka love bombing kalian, memberikan cinta secara intens, memberikan perhatian secara berlebihan, membuat kalian cenderung terikat emosional terhadap si manipulator ini. Dan ketika orang tersebut sudah bisa masuk ke dalam hidup kalian, akan mulai ke dalam siklus pola toksik. Lalu ketika pola toksik itu telah terjadi, kalian mungkin mulai menyadari, terus di orang tersebut menyadari juga kalian mulai hilang dari kontrolnya, kalian marah, mereka minta maaf, lalu jadi tidak akan berubah tapi justru malah terulang terus.
siklusnya seperti itu. Dan ketika korban merasakan itu, yang dirasa adalah ya berharap kapan ya dia berubah, kapan ya dia bisa jauh lebih baik lagi, aku kasih kesempatan deh, aku kasih perhatian deh, aku kasih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi justru mereka malah menekan diri mereka sendiri, menekan diri yang harusnya justru bisa jadi tempat bersandar, justru malah semakin lama semakin berkurang percaya dirinya, banyak mempertanyakan diri, banyak sedihnya karena energi mereka dan pikiran mereka terpusat pada orang yang hubungan yang tidak sehat ini, di mana hubungan yang gak sehat jelas banget bakal berdampak ke kita. Yang kedua juga, selain dia punya pola siklus yang kayak gitu, janji mau berubah tapi dia nggak berubah-berubah, ada juga gaslighting dalam hubungan tersebut. Ketika kalian menyampaikan sesuatu justru kalian dibuat merasa bersalah, atau dia membuat seakan-akan kalian jadi kayak mempertanyakan lagi kenapa kalian terlalu berlebihan, terlalu menuntut, padahal sebenarnya yang kalian berikan hanyalah keinginan atau kebutuhan yang ingin kalian sampaikan. Lalu juga ada bentuk emosional kontrol dari orang tersebut, mereka ingin mengontrol semuanya tentang kalian, baik itu waktu, perhatian, dan sama siapa sama kalian boleh atau enggak. Mungkin orang pikir protektif gitu ya, tapi hubungan yang sehat tuh justru cenderung lebih aman, nyaman, secure, dan membuat kalian tuh nggak sampai sebegitu capeknya dalam hubungan. Karena hubungan yang sehat itu penuh dengan kejelasan, penuh dengan komunikasi yang baik, tapi berbeda dengan toxic relationship. Namun bedanya toxic relationship dengan hubungan yang sehat, cenderung toxic relationship tuh ibarat roller coaster. Kita tuh bisa dibuat naik turun, sedih, senang, bahagia dalam satu waktu yang membuat kita candu akan hal itu. Tapi perlu disadari, ketika kalian mungkin punya background atau masa lalu yang ada sedikit kayak butuh perhatian lebih, kasih sayang dan segala macam, ini pentingnya yang aku pengen tanamin tuh siap dulu secara diri sendiri, sudah merasa cukup dan penuh terhadap diri sendiri. Ketika nanti kalian menjalani hubungan sama orang, kalian tuh gak bergantung sepenuhnya karena kalian sudah punya diri kalian sendiri. Rata-rata orang yang takut keluar dari toxic relationship adalah orang-orang yang merasa kesepian atau takut kosong. Kalau misalnya mereka kehilangan orang ini, gimana? Mereka tuh cenderung merasakan ada di posisi dia yang nyakitin tapi dia obatnya. Dia yang ngebuat kalian sakit tapi dia juga yang buat kalian senang. Tapi kalian harus sadar juga, kalian harus paham value dan batasan dari diri kalian sendiri. Karena sebagai orang yang kita tuh ada lagi menjalani cinta, pernah dengar gak sih orang yang kayak teman kalian kalau lagi jatuh cinta mau dinasihatin 1000 kali pun gak bakal masuk, karena mereka harus jalanin dulu sampai mereka sadar sendiri, sampai mereka capek. Dan ya ada point of view kalau misalnya kalian jalanin sampai capek, terus kalian nanti bisa selesai dan pergi tanpa nengok lagi ke belakang. Tapi justru di situ kalian akan lebih susah untuk menarik diri kalian karena sudah terlalu banyak berinvestasi emosional dan waktu. Tapi ada juga yang bilang kalian juga harus capek-capek untuk keluar dari toxic relationship. Kalian harus bisa belajar untuk mendahulukan diri kalian sendiri. Ketika hubungan itu justru malah ngebuat kalian merasa sedih, mempertanyakan diri, makin merasa hari-hari kalian tuh pikirannya hanya itu aja. Kalian merasa sebenarnya dalam hati kalian tuh gak pantas diginiin, tapi kenapa kalian terus berada di orang tersebut? Karena kalian tuh nyaman sama afeksinya, sama perhatiannya, pengen dicintai, pengen diterima. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian haus harus minum semua yang ada di depan kalian, termasuk racun kan. Kan harus paham juga batasan, kalian harus punya standar di mana sih hubungan yang sehat, di mana kalian pengen diperlakukan yang baik. Kekerasan dalam hubungan itu tuh bakal terus berulang. Mau kalian maafin beribu kali dan berharap dia berubah, yang namanya kekerasan sudah perilaku. Selingkuh juga, selingkuh sebenarnya sudah menjadi pola ya, karena dilakukan secara sadar gitu. Orang bilang selingkuh penyakit atau selingkuh bisa berubah, ya semua tuh ada kemungkinan di muka bumi ini, gak semuanya hitam dan putih. Ada orang yang memang sembuh sih, tapi banyak kan selingkuh itu tuh menjadi sesuatu hal yang kalian harus sadar juga, apakah kalian berhak untuk digituin. Kalian juga harus sadar bahwa perilaku kasar, merendahkan diri kalian, ada pesawat, atau ngebuat kalian tuh merasa benar-benar ragu sama realita yang ada, sama diri kalian sebenarnya cukup atau berharga atau enggak. Kalian tuh pantas untuk dicintai dengan layak. Kalian pantas untuk dapat cinta yang ngebuat kalian tenang, diterima tanpa merasa capek. Karena cinta itu nggak capek. Kalau
kalau misalnya kalian sama orang yang benar-benar tepat. Kalau kalian ngerasa capek di hubungan, banyak nangisnya, sadari bahwa hubungan kalian ini mungkin masuk tanda-tanda toxic relationship ini. Dan kalian tuh bukan cinta lagi kalau udah di toxic relationship, yaitu trauma bonding, dimana kalian kecanduan dari yang namanya keterikatan yang kurang baik gitu. Sedangkan keterikatan yang kurang baik ini lama-lama akan bisa menguras diri kalian sendiri sampai kalian kehilangan dari kalian sendiri. Saran aku mungkin emang gak mudah buat lepas dari toxic relationship, buat lepas dari seseorang yang kalian sayang, tapi meskipun sayang, orang tersebut terus-terusan nyakitin kalian. Kalian juga harus jadi orang yang paling sayang sama diri kalian sendiri. Karena kalau nggak kalian yang nyelamatin, mau siapa lagi? Mungkin kalau misalnya sekarang masih terasa berat, butuh waktu buat mikir, butuh waktu untuk uh, berpikir lebih jelas, bisa minta teman-teman kalian, terus dengarkan orang-orang di sekitar kalian. Ketika teman-teman, keluarga sudah memberikan pandangan bahwa kalian sedang berada di hubungan yang kurang baik, sadari bahwa orang-orang yang kalian ada di kalian pinggir kalian itu sayang sama kamu. Mungkin kamu terlalu menutup mata sama mereka sampai nggak ngedengerin bahwa mereka itu peduli sama kamu. Apa yang mereka katakan itu adalah bentuk mereka sayang sama kamu, tapi karena kamu terbutakan sama perasaan cinta kamu sampai kamu rela menyakiti diri sendiri. Mungkin yang namanya berpisah dari orang yang kita sayang, tapi kita sadar orang itu terus menyakiti kita, nggak bakal pernah mudah. Tapi menurut aku, untuk bisa mendapatkan cinta yang emang lebih baik nantinya di depannya, kalian juga harus punya kemampuan dan kapasitas yang sadar bahwa kalian berhak untuk mendapat yang terbaik, perlakuan yang baik, terus mendapat hubungan yang nyaman, dan percaya sesuatu yang kalian lepaskan sekarang akan digantikan sama yang lebih baik ketika kalian percaya kalian mampu dan bisa menerimanya. Tapi kak, kalau misalnya aku ngelepasin dia, nanti aku gak dapat orang yang lebih baik lagi gimana? Nanti aku gak ada orang yang menyayangi lagi gimana? Kalian mau hidup terus-terusan bergantung sama orang yang terus menyakiti kalian, sama orang yang mungkin udah, kalau misalnya abusive, kalian udah diberikan kekerasan, kalian ditonjok, mungkin ditendang atau apa, terus minta maaf, berulang, berubah, manis-manisin kalian lagi, berulang lagi, atau kalian berada di hubungan yang cenderung manipulatif, kalian merasa gak aman, kalian merasa gak dicintai, tapi ada saat kalian merasa dicintai, kalian dibuat kebingungan, karena hubungan yang sehat, orang yang cenderung ingin pengen sama kalian gak bakal tega ngebuat kalian bingung sampai sebegitunya, atau lagi sampai nyakitin kalian. Karena harus bisa ngebedain bahwa cinta sama kontrol itu beda, cinta sama perasaan haus kasih sayang juga itu beda. Kalian harus bisa menyayangi diri kalian jauh lebih banget daripada kalian terus-terusan di hubungan yang gak sehat. Ketika kalian memutuskan untuk keluar, kalian hebat banget. Kalian emang pasti nangis, butuh waktu yang namanya perpisahan, apalagi break up atau broke up dari hubungan yang gak baik, itu butuh keberanian, butuh lingkungan yang mendukung kalian, tapi percayalah bahwa ketika kalian belajar untuk benar-benar lepas dari sesuatu yang gak baik, Tuhan bakal ngasih yang baik buat kalian. Ya, gak ada yang bisa bilang berapa cepat, seberapa baik nantinya, tapi yang perlu kalian tanamkan ke dalam diri kalian adalah kalian percaya. Dan kalian itu layak untuk dicintai tanpa nangis-nangis, tanpa capek, tanpa dimanipulatif, tanpa dikasih hal-hal red flag. Mungkin sekian dari aku buat bahas toxic relationship ini. Mungkin masih banyak kurangnya, tapi aku harap poin yang aku ingin sampaikan adalah kalian sadar bahwa untuk menyayangi diri sendiri gak harus kalian terus-terusan merasa ada di dalam hubungan yang kalian sadar gak sehat hanya karena kalian takut kesepian, karena kalian takut kosong. Percayalah bahwa kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, dan ketika kita bahagia dengan diri kita sendiri, lingkungan dan semesta akan menjadi orang yang baik buat kita. Ya segitu dari aku, sekian, bye bye.